Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mereview dua buah jurnal. Yang pertama tentang pengembangan database pengelolaan sumber daya air untuk wilayah Kabupaten Pandelang. Tugas mereview jurnal ini dibuat untuk memenuhi tugas tentang bangunan pada irigasi subpon pada mata kuliah irigasi dan bangunan air 2. Dosen pengampu Insinyur Anas Santi Yusman M.Eng dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Fakultas Teknik Sipil tahun 2019-2020. Pendahuluan latar belakang Kabupaten Pandelang di Provinsi Banten merupakan wilayah yang dialiri 18 sungai dan mempunyai curah hujan yang tinggi sekitar 2.000 sampai 4.000 mm per tahunnya, sehingga wilayah ini melakukan potensi ketersediaan sumber daya air yang cukup besar. Pada tahun 2010 menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang pengelolaan sumber daya air disebut bahwa untuk mendukung pengelolaan sumber daya air pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi sumber daya air. Pada tahun 2008 tentang pengelolaan sumber daya air bahwa untuk mendukung pengelolaan sumber daya air pemerintah daerah sesuai dengan wewenang tanggung jawabnya menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi sumber daya air. Tujuan dan sasaran. Tujuan kegiatan ini adalah untuk melakukan inventarisasi kondisi sumber daya air di wilayah Kabupaten Pandelang dengan membuat pengelolaan sistem database pengelolaan sumber daya air di wilayah Kabupaten Pandelang, Provinsi Banten. Metodologi analisis melakukan studi kepustakaan yang berkaitan dengan teori-teori yang digunakan dalam database dan juga kebutuhan informasi yang akan dianalisis. Menggunakan metode penemuan fakta dengan melakukan survei data sumber daya air di instansi yang berkait, misal PSDA, Pemda Kabupaten Pandelang, sehingga dapat diketahui bagaimana format ditayang sedang berlaku, di mana aplikasi yang dibuat akan diimplementasikan. Manfaat yang diharapkan. Pengelolaan sistem database pengelolaan sumber air ini memberi masukan tentang keperluan dilakukan pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Pandelang. Tersusun sistem pengelolaan data untuk sumber daya air Kabupaten Pandelang. Terbangunnya perangkat lunak software sistem informasi database bersumber daya air di seluruh Kabupaten Pandelang. Penampilan informasi tentang sumber daya air di wilayah Kabupaten Pandelang. Metode desain yaitu desain database konseptual, menentukan intensitas, hubungan, domain, atribut, konsep primer. Desain database logikal, membangun dan memfasilitasi model data logikal untuk setiap view, membangun dan memvalidasi model data logikal global. Lingkup kegiatan dan metodologi, yaitu melakukan berdasarkan pembagian daerah aliran sungai DAS Provinsi Banten dibagi menjadi 6 DAS, yaitu
Das ujung kulon meliputi wilayah bagian barat Kabupaten Pandelang. Das Cibaljung Cibareno meliputi bagian selatan wilayah Kabupaten Pandelang dan bagian-bagian selatan wilayah Kabupaten Lebak. Das Ciujung Cidurian meliputi bagian barat wilayah Kabupaten Pandelang. Das Rawadono meliputi bagian besar wilayah Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandelang. Das Teluk Lada meliputi bagian barat wilayah Kabupaten Serang dan Kota Cilegon. Hasil pembahasan. Hasil analisa kondisi data sumber daya air di dan kabupaten dan kebutuhan informasi pengguna. Kondisi data sumber daya air yang ada di Kabupaten Pandelang saat ini hanya informasi berupa peta-peta, yaitu peta administrasi Kabupaten Pandelang, peta hidrologi di wilayah Kabupaten Pandelang, peta wilayah sungai Provinsi Banten, data daerah irigasi. Desain aplikasi sistem informasi database SDA. Dalam mendesain aplikasi ini, beberapa tahapan yang diperlu melakukan. Pertama, yaitu membuat desain struktur menu yang menggambarkan susunan seluruh menu yang ada dalam aplikasi sistem informasi. Fitur-fitur lainnya, misal untuk impor dan ekspor data serta lainnya sumber daya air antara lain. Implementasi aplikasi sistem database sumber daya alam. Setelah tahap desain selesai, maka tahap berikutnya melakukan implementasi atau pemasangan aplikasi database sumber daya air ke pemerintah Kabupaten Pandelang. Implementasi aplikasi ini dilakukan di kantor beberapa Kabupaten Pandelang. Kesimpulan dari jurnal pertama, dalam melakukan kegiatan pengembangan sistem database pengelolaan sumber daya air di wilayah Kabupaten Pandelang ini dapat disimpulkan, yaitu kondisi saat ini Pemda Kabupaten Pandelang belum mempunyai sistem informasi database sumber daya air seperti yang disarankan dalam peraturan pemerintah. Hasil survei kebutuhan informasi sumber daya air diketahui ada 22 identitas yang diperlu dikelola. Pengembangan database ini menggunakan metodologi Connell serta menggunakan bantuan software Microsoft Access 2003-2007 dengan harapan memudahkan pengguna dalam pengenalan dan pengoperasian sistem database ini karena perangkat ini sudah populer. Data yang digunakan dalam sistem database ini berasal dari format MS Office Excel, sehingga perlu dilakukan pengolahan data untuk berubah konven menjadi format database yang terlebih dahulu. Masuk lagi ke jurnal yang kedua, yaitu judulnya pemanfaatan dan pengelolaan kawasan konservasi sumber daya perikanan. Yaitu pendahuluan konservasi merupakan salah satu bentuk pengelolaan perikanan di mana menurut FAO definisi pengelolaan perikanan adalah sebuah proses integral dari proses pengumpulan data dan informasi, analisis, perencanaan, monitoring, pengalokasian besar daya, pengaturan, pengawasan dan penegakan peraturan sesuai dengan Code of Conduct for Responsible Fisheries. Maka pengelolaan sumber daya perikanan harus didasarkan pada bukti-bukti ilmiah. Metodologi
ruang lingkup riset. Kawasan konservasi memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia, baik manfaat yang dapat terukur maupun manfaat yang tidak terukur. Jenis dan sumber data. Pada penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah yaitu sekunder dan primer. Diambil dari data sekunder diambil dari data yang berbentuk dokumen, laporan, dan publikasi lainnya yang terkait dengan kebutuhan riset seperti laporan tahunan provinsi, data Badan Pusat Statistik, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Data hasil penelitian. Metodologi pengumpulan data. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara observasi, wawancara individual, mendalam dengan informasi, wawasan kuesioner dengan respon, diskusi, informasi lainnya. Teknik analisa data. Data primer dan sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisa secara deskriptif berbasis tabulasi dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Hasil dan pembahasan. Kondisi umum lokasi penelitian. Potensi yang dimiliki oleh nagari burung-burung belandai sangatlah besar. Hal ini dapat dilihat dari luasnya lahan di masing-masing sektor, antara lain di sektor pertanian dengan luas lahan 761 hektar, di sektor perkebunan dengan luas lahan 817 hektar, dan di sektor perikanan yaitu dengan dilintas oleh sungai terusan panjang sungai 70,5 km yang sangat panjang beserta 6 buah lubuk yang berada dalam wilayah nagari. Pengunjung bukan wisatawan. 2. Pengunjung wisatawan keluarga dan rombongan. Kesimpulan dan implikasi kebijakan. Kesimpulan ini, kawasan konservasi lubuk larangan lubuk panjang di nagari burung-burung belantai selain berfungsi sebagai suaka perikanan juga dimanfaatkan masyarakat sebagai salah satu tujuan objek wisata dengan daya tarik ikan larangan besar. Nilai ini langsung besarnya nilai bermanfaat langsung non-ekstraktif perikanan. Sekianlah hasil mereview 2 buah jurnal ini. Kalau ada yang kurang tepat atau yang kurang paham, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.